Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fauziatul Maghfirah, NIM 53020220062. Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat Islah Gusmian. Nama Islah Gusmian tentu tidak asing lagi bagi pakar tafsir Indonesia. Kiprahnya mencatat jejak khazanah Al-Quran, dan tafsir Nusantara berhasil membius para sarjana untuk menggali mutiara terpendam. Melalui penelitian dengan metodologi dan kerangka yang matang, ia berhasil mengangkat khazanah lokal menjadi menarik di mata nasional bahkan internasional. Islah Gusmian lahir di Pati tepatnya pada 22 Mei 1973. Jenjang strata 1 jurusan tafsir hadis IAIN Sunan Kalijaga. Setelah itu, ia melanjutkan program pasca sarjana jurusan studi filsafat Islam 2002 dan melanjutkan program doktorat hingga tahun 2014. Pada tahun 1998, beliau terpilih sebagai prestasi terbaik oleh penulis Mizan karena prestasinya dan ketekunannya dalam menulis, atas ketekunannya dalam bidang manuskrip dan kajian tafsir Nusantara. Pada tahun 2019, beliau berhasil meluncurkan suatu karya dengan judul Tafsir Al-Quran dan Kekuasaan di Indonesia, Peneguhan, Kontestasi, dan Pertarungan Wacana. Dalam penelitian ini, Gusmian ingin menunjukkan isu-isu politik di era Orde Baru yang diperbincangkan dalam tafsir Al-Quran secara terbuka. Ia juga menampilkan bagaimana tafsir Al-Quran menjadi arena peneguhan kontestasi dan pertarungan wacana atas praktek politik kekuasaan. Karya-karya tersebut mengantarkan beliau menjadi dosen berprestasi dan sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah Raden Mas Said Surakarta. Islah sendiri menafsirkan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Jawa. Islah mengisahkan pertahanannya pada karya-karya musafir yang mempublikasikan tafsir Al-Quran dengan sejumlah perangkat kebudayaan. Karya-karya beliau memiliki ciri khas dan kedalaman sendiri. Bagaimana Al-Quran dipahami pesan-pesannya, bagaimana pergumulan yang terjadi, sejauh mana nilai-nilai dan tradisi Jawa berperan dalam membangun dan menghasilkan suatu tafsir, serta bagaimana nilai-nilai Jawa dibawa dan Al-Quran diresapi menjadi hal-hal yang menarik untuk dikaji. Riset-riset Islah Gusmian penting karena memotret Islam dan lokalitas. Kita butuh kajian-kajian keagamaan yang adaptif, kajian-kajian yang mengupas kearifan lokal, dan dalam dunia perkuliahan, Islah punya kontribusi besar agar Islam tetap relevan di segala masa dan di mana saja. Tidak hanya dalam bidang riset saja, Islah pun merasa bahwa tradisi akademik untuk mencari hubungan Al-Quran dan ruangan batik kejawaan kerap terabaikan. Oleh karena itu, dia mendirikan Pusat Kajian Nusantara di UIN Raden Mas Said. Kepakaran dalam bidang itulah yang lantas membawa beliau dikukuhkan menjadi guru besar tafsir. Kajian terhadap tafsir Al-Quran di Nusantara yang dibawa Islah Gusmian mengajarkan kita bahwa menafsirkan Al-Quran tidak hanya sekedar membaca dan menjelaskan teks, tetapi juga membuat penjelasan itu bisa diterima oleh pembacanya. Bagi Islah sendiri, mengkaji karya tafsir bukan hanya membaca teks, namun sekaligus membaca realitas yang mengitarinya. Al-Quran dan Islam diresepsi, diadopsi, diadaptasi, dan ditransformasikan para ulama di Jawa secara dinamis dan kreatif dalam ruang batin dan kesadaran masyarakat. Contohnya, Jawa digawa, Arab digarap, Barat diluat mencerminkan praktek tersebut. Jawa digawa mengandung pesan jangan pernah meninggalkan nilai dan tradisi baik yang telah hidup dalam kesadaran masyarakat Jawa. Arab digarap artinya segala yang datang dari Arab sebaiknya dipelajari, dimengerti, dan dipahami terlebih dahulu dengan baik. Sedangkan Barat diruat artinya segala hal yang mengalir dari Barat sebaiknya dipilah dan dipilih
sesuai dengan nilai kehidupan masyarakat, dan para penulis tafsir Al-Quran di Jawa telah membuktikannya secara elegan dalam beragam tafsir Al-Quran yang mereka tulis. Pungkas Islah. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai biografi dan perjalanan hidup Islah Gusmain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.